salah satu mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Syah Kuala, dan yang saat ini juga sedang aktif di dunia jurnalistik. Nah, teman-teman, kita kehadiran pemateri yang luar biasa nih pada diskusi Sabtuan kali ini. Yang mana kali ini kita membahas tentang kebiri kimia, yaitu pidana tambahan untuk pelaku kekerasan seksual. Oke, saya perkenalkan terlebih dahulu dua narasumber kita. Yang pertama itu adalah ada Mbak Maidina Rahmawati, yang mana Mbak ini merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang saat ini sebagai Justice Reform atau ICJR, yang sebelumnya bekerja sebagai asisten peneliti di masyarakat pemantau peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan sejak tahun 2016 nih, Mbak ini sudah aktif dalam advokasi kebijakan perlindungan kelompok rentan dalam kebijakan sistem peradilan pidana. Nah, nanti Mbak Mai akan berbicara dalam segi hukum, sebenarnya kebiri kimia itu bagaimana. Nah, selanjutnya ada narasumber kita yang luar biasa satu lagi, yang mana ini ada Mbak Sutriyatni. Halo Mbak. Yang mana panggilannya adalah Mbak Mini. Mbak Mini sekarang tinggal di Bogor, Jawa Barat, dan menjadi anggota Koalisi Perempuan Indonesia sejak tahun 2000 yang lalu, yang mana bekerja di Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia sejak tahun 2006 sampai 2019. Yang mana sekarang juga sedang membantu nih dalam wahana Vivi Indonesia dan NGO yang concern dalam isu anak. Nah, teman-teman sekalian, kenapa kita angkat? Mohon maaf sebentar, kita jeda terlebih dahulu. Nah, teman-teman, kenapa kita angkat diskusi Sabtuan kali ini tentang kebiri kimia? Nah, dalam beberapa minggu yang lalu, yang pas bulan yang lalu, ini menjadi hot issue lagi nih di media sosial, yang mana dengan timbulnya PP nomor 70 tahun 2020 tentang cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang ditandatangani ini oleh Presiden kita Joko Widodo pada tanggal 7 Desember 2020, yang mana dengan penandatanganan ini menimbulkan pro dan kontra tentang dijadikannya kebiri kimia menjadi pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual. Nah, teman-teman sendiri, kebiri kimia itu merupakan suatu cara yang mana ini dengan cara memasukkan zat kimia anti-androgen dengan suntik ataupun secara oral ataupun dengan mulut, yang mana reaksi yang akan terjadi ada di otak dan testis pelaku. Nah, dalam hal ini timbul pro dan kontra nih, yang mana kalau pro-nya sendiri menyatakan bahwasanya dengan adanya kebiri kimia ini dapat menyebabkan pelaku kekerasan seksual sendiri itu menjadi jera ataupun tidak ingin lagi melakukan kekerasan seksual yang serupa. Tapi di sisi lain, kebiri kimia sendiri ternyata termasuk pelanggaran HAM yang tercantum dalam Konven Hak-Hak Sipil dan Politik yang dianggap tidak manusiawi. Dan di sisi lain lagi ternyata biaya yang dibutuhkan untuk kebiri kimia ini begitu besar. Nah, inilah yang ingin kita bahas dalam diskusi kali ini, benar nggak ini tuh terjadi gitu. Nah, dalam hal ini nanti bakalan ada dua sesi, yang mana Mbak Mini, seperti yang saya bilang sebelumnya, akan berbicara terkait dengan psikologis korban kekerasan tindak seksualnya, dan Mbak Mai sendiri akan berbicara dalam segi hukumnya. Dan dalam hal ini teman-teman, jika boleh
open aja kameranya biar diskusinya lebih interaktif, tapi jika tidak memungkinkan juga tidak apa-apa. Nanti selama diskusi berlangsung, tolong unmute bagi peserta, dan apabila ada pertanyaan yang ingin dipaparkan, bisa langsung di kolom chat ataupun nanti pakai fitur raise hand. Nah, untuk yang pertama, kepada Mbak Mai, saya persilahkan 15 menit untuk berdiskusi nih, atau memaparkan materi tentang kebiri kimia ini dalam segi hukumnya tuh gimana tuh Mbak? Ya, terima kasih Mbak Mai, tempat dan waktu saya persilahkan. Terima kasih Kak Sri Elmanita dan juga tadi Kak Nana, terima kasih atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maidina, peneliti di Institute for Criminal Justice Reform. Hari ini sifatnya tadi seperti yang Kak Nana sudah sampaikan sebelumnya, kita hanya diskusi karena kita juga hari Sabtu, jadi nggak usah berat-berat amat gitu kan. Saya izin share screen terlebih dahulu ya teman-teman sekalian. Sebentar. Saya nggak bisa share screen, belum bisa. Mesti jadi co-host dulu Kak Elma atau Nana yang bisa ubah. Baik, sebentar ya Mbak. Oke, siap. Oke, siap. Sudah bisa harusnya. Oke, sudah terlihat kan ya PPT-nya? Nah, baik rekan-rekan sekalian, tadi seperti apa yang sudah disampaikan Kak Elma sebelumnya, bahwa memang ini menimbulkan perdebatan dalam minggu terakhir ini. Karena apa? Latar belakangnya karena Presiden baru saja menerbitkan peraturan pemerintah yang menjelaskan terkait dengan pelaksanaan kebiri kimiawi untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan pengesahan dari Perpu 1 2016 yang memuat tentang aturan mengenai tadi Kak Elma sempat menyatakan bahwa dia ada pidana tambahan berupa kebiri. Nah, tapi sebenarnya dalam konteks peraturan perundang-undangannya mungkin saya sedikit koreksi bahwa dia didudukan dalam Perpu nomor 1 tahun 2016 sebagai suatu bentuk tindakan. Bukan dinamakan sebagai pidana tambahan. Nanti saya juga akan sedikit jelaskan soal perbedaan tersebut, tapi mungkin nggak tertera dalam slide. Nah, ini slide-nya hanya sedikit gitu ya, hanya untuk menggambarkan bagaimana diskursusnya hadir di perbincangan soal kebiri kimiawi. Nah, ICJR sendiri kita tergabung waktu 2016 lalu sebagai salah satu anggota dari Aliansi 99, salah satu anggotanya juga ada KPI, Koalisi Perempuan Indonesia, yang mana kita punya stance yang cukup firm gitu bahwa kita menolak kebijakan tindakan pidana tambahan ataupun bentuk tindakan kebiri kimiawi seperti apa yang dirumuskan dalam Perpu 1 2016 dan juga yang sekarang baru PP-nya diterbit. Nah, ini sebenarnya kita cuma melihat terlebih dahulu alasan kenapa PP ini dan Perpu tersebut di tahun 2016 lalu lahir. Saya memberikan judul slide-nya, presentasinya, bahwa kita Aliansi 99, KPI, dan sekarang sampai dengan saat ini ICJR juga firm bahwa kita menolak adanya kebijakan yang tidak dijalankan, tidak dihadirkan dengan adanya basis bukti yang mumpuni. Nah, dalam hal ini kita lihat di Mei 2015 gitu bahwa latar belakang kenapa hadir kebijakan ini, kita bisa lihat gitu bahwa yang pertama kali menginisiasi ide soal ini adalah dari pihak KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, bahwa waktu itu diusulkan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak tidak semuanya dapat diintervensi dalam jalur hukum gitu, dalam pendekatan hukum. Maka KPAI menyatakan bahwa sebagian dari mereka adalah orang sakit sehingga memerlukan intervensi khusus. Nah, terus kemudian KPAI juga menyarankan salah satu bentuk hukuman baru yang mana di waktu itu diperkenalkanlah soal kebiri. Nah, mereka KPAI gitu menyatakan bahwa kebiri dinilai sebagai bentuk pencegahan dan penjeraan gitu, di garis bawahi penjeraan agar tidak lagi terulangnya perbuatan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Nah, kemudian pernyataan ini bergulir
dan didukung oleh Menteri Sosial waktu itu, terus kemudian Menteri Pemberdayaan Perempuan, dan akhirnya masuk ke Presiden dan ditetapkan sebagai Perpu. Salah satu catatan mendasarnya bahwa memang narasi yang dihadirkan oleh Presiden maupun jajarannya kenapa ini disahkan adalah satu, terkait dengan untuk menimbulkan efek jera, untuk mencegah, dan yang kedua kacamatanya adalah seolah-olah digunakan untuk mencegah keberulangan kasus dan memberikan rehabilitasi kepada pelaku begitu. Nah, kemudian ini ada catatan mendasar gitu bahwa salah satunya terkait dengan efek jera dan dinilai bahwa ketentuan hukum yang sekarang belum efektif untuk belum efektif dijalankan sehingga perlulah dihadirkan suatu bentuk hukuman baru. Lalu kemudian mereka juga waktu itu Presiden dan jajarannya KPAI juga menyatakan soal adanya kasus-kasus pedofilia yang membutuhkan intervensi lain dalam bentuk kebiri kimiawi. Nah, di sini sebenarnya kita punya catatan mendasar kenapa dari awal di 2016 lalu ICJR yang tergabung dalam Aliansi 99 itu menolak, yang jumlahnya 99 organisasi menolak kebijakan tersebut. Karena kalau kita lihat dia hanya didasarkan dari narasi kemarahan suatu pihak itu, karena waktu baru muncul kasus Yuyun gitu di Bengkulu yang mana akhirnya narasi tentang hukuman yang diperberat digulirkan kembali bahwa masyarakat saat itu marah, kemudian disulut lagi dengan adanya ide untuk memberikan hukuman pidana kebiri. Nah, tapi ketika kita lihat lagi bahwa apa yang dipaparkan sebagai dasar kenapa kebiri itu dicetuskan, ide kebiri itu dicetuskan itu tidak berdasar gitu, bahwa KPAI waktu itu yang juga didukung oleh Presiden menyatakan ada peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang mana yang diwakilkan hanya dalam bentuk jumlah kasus yang terus menaik gitu. Padahal kalau kita lihat lebih lanjut lagi, klasifikasi jumlah kasus itu harus kita klasifikasikan sebenarnya siapa sih yang paling banyak sebagai pelaku, bagaimana kekerasan seksual terhadap anak terjadi, dan angka tersebut itu mewakilkan apa. Nah, harusnya itu terlebih dahulu dianalisis, bukan hanya melihat dari tren kenaikan kasus. Nah, dari situ, dari angka-angka kasus ini pun tidak dijelaskan bahwa berapa sih di antara kasus-kasus tersebut yang dilakukan oleh para pedofilia, let's say dilakukan para predator yang membutuhkan intervensi berbeda dari apa yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana saat ini, yaitu terkait dengan hukuman penjara dan juga pemulihan bagi korban. Nah, di situ tidak ada gitu dasar yang jelas mengenai angka-angka tersebut. Lalu kemudian KPAI, Mensos, dan kemudian juga didukung oleh Presiden juga menyatakan bahwa adanya pidana kebiri ini untuk sebagai alasan untuk memberikan efek jera, seolah-olah dinyatakan gitu bahwa dalam banyak kenyataannya hukum yang sekarang tidak efektif. Nah, di sini pun kita tidak pernah disuguhkan gitu, publik tidak pernah disuguhkan oleh pemerintah apa yang didefinisikan sebagai tidak efektif. Sebagai informasi juga, pemerintah saat ini juga dalam sistem peradilan pidananya, penegakan hukum di kepolisian tidak sama sekali punya data yang komprehensif menjelaskan tingkat residivisme untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak itu berapa persen dari pelaku yang akhirnya menjadi pelaku berulang. Itu tidak pernah dijelaskan oleh pemerintah dan DPR. Lantas bagaimana kita bisa menyatakan suatu hukuman yang ada sekarang tidak efektif? 2016 lalu saya juga tergabung dalam waktu saya masih jadi asisten peneliti di MAPI FAUI, saya juga melakukan riset gitu terhadap 300 putusan terkait dengan kekerasan seksual. Kemudian ditemukan data bahwa mayoritas kasus, rata-rata jumlah hukuman kasus kekerasan seksual justru jauh di bawah ancaman hukuman yang tersedia dalam undang-undang, yaitu hanya 3,5 tahun sampai dengan 5,2 tahun untuk kasus-kasus terkait dengan perkosaan dan pencabulan. Nah, di sini kan kita lihat bahwa dalam instrumen penegakan hukumnya saja belum cukup maksimal. Lantas kenapa kita hadir dengan ide yang menyatakan bahwa apa yang ada sekarang, apa yang ada sebelumnya di 2016 lalu tidak efektif sehingga perlu hukuman baru. Nah, makanya kita tentang itu karena tidak ada data terkait residivisme, tidak ada data terkait dengan siapa saja profil pelaku dan berapa dari angka tersebut yang mana pelakunya adalah predator anak gitu, dan apakah memang benar orang-orang tersebut membutuhkan intervensi dalam bentuk kebiri kimiawi. Nah, ini tidak mampu dipaparkan oleh Presiden, oleh jajaran pemerintah sampai dengan masuk ke dalam Perpu. Jadi kita punya undang-undang, punya Perpu 1 tahun 2016 yang dihadirkan
yang diusulkan sebagai kebijakan dan disahkan jadi sebagai kebijakan tanpa ada dasar yang jelas, tanpa ada data yang komprehensif menjelaskan bahwa ini adalah tindakan yang harus dilakukan berbasis bukti yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi waktu itu memang kita tentang dan sampai sekarang pun juga masih kita kritisi. Nah, dari wacana ini kan dihadirkanlah ide soal kriminalisasi, soal kebiri kimiawi, seolah-olah dengan adanya hukuman yang berat, dengan adanya hukuman yang makin tinggi, maka berulangan kekerasan seksual itu tidak dapat dihentikan. Nah, ini kan suatu pemikiran yang cukup sempit gitu, cukup hanya linear gitu, hanya melihat kekerasan seksual dalam gambaran yang sempit dan mana sebenarnya bisa dipatahkan, sangat mungkin bisa dipatahkan. Nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan gitu, bahwa dengan melihat bahwa intervensi yang diberikan hanya dalam bentuk hukuman, yang mana hukumannya kepada pelaku yang bersifat membalas gitu ya, bersifat retributif yang mana menyerang badannya pelaku sendiri, maka sebenarnya kita menyempitkan permasalahan kekerasan seksual seolah-olah hanya diartikan sebagai faktor terjadi karena adanya faktor hasrat seksual gitu, bahwa seolah-olah kekerasan seksual hanya terjadi dalam bentuk penetrasi, dalam bentuk adanya penis ke organ tubuh orang lain, organ seksual lain. Ketika itu terjadi, maka intervensinya harus dengan memberikan intervensi khusus pada penis tersebut. Padahal kan tidak seperti itu, bahwa faktor yang bisa diangkat gitu untuk mencari jawaban kenapa suatu kekerasan seksual terjadi itu kan sangat kompleks gitu kan. Kalau WHO yang merupakan lembaga yang concern terhadap kesehatan masyarakat, kesehatan publik juga menyatakan itu di dokumennya terkait dengan kekerasan seksual, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi yang bisa dipelajari sehingga dapat menjadi jawaban kenapa suatu kekerasan seksual terjadi itu sangat kompleks gitu, mulai dari faktor yang berhubungan dengan individu sampai dengan faktor yang bersifat sosial gitu, faktor yang bersifat sosial gitu, di mana ada terkait dengan ketimpangan relasi gender, peran gender tradisional, di mana laki-laki memegang beban bahwa dia harus memiliki sifat maskulinitas dan akhirnya berdampak pada tindakan cenderungan dia melakukan kekerasan. Nah, ini kan harusnya kita lihat dalam tataran yang lebih komprehensif. Kemudian juga ada riset juga dari Lembaga Kesehatan Amerika Serikat yang juga menyatakan bahwa kekerasan seksual itu terjadi bukan karena faktor tunggal gitu, bukan karena faktor tunggal bahwa hukuman yang ada sekarang kurang gitu. Orang tidak mungkin melakukan kekerasan seksual karena alasan bahwa wah sekarang hukumannya kecil nih, saya melakukan kekerasan seksual. Enggak ada yang menyatakan bahwa faktor terjadinya kekerasan seksual adalah seperti itu, adalah hukuman yang kurang. Faktor yang menyebabkan adanya kekerasan seksual itu adalah kombinasi antara faktor individu, faktor relasi antar individu, relasi privat, dan juga relasi antar komunitas atau masyarakat gitu, di mana seseorang bisa menjadi pelaku kekerasan seksual. Dan secara jelas juga banyak dinyatakan di penelitian di bidang psikologis dan kedokteran terkait dengan kebiri kimiawi juga menjelaskan gitu, bahwa tidak ada hubungan yang jelas antara tingkat yang jelas dan firm gitu, yang berkorelasi langsung antara tingkat testosteron dengan kecenderungan seseorang melakukan kekerasan seksual. Mungkin banyak hanya 30% di riset yang saya sebutkan di linknya, hanya 30% gitu dari pelaku kekerasan seksual, pelaku perkosaan yang menunjukkan bahwa dalam tubuhnya ada tingkat testosteron yang lebih tinggi gitu, ada tingkat hormonal yang lebih tinggi sehingga membutuhkan intervensi khusus. Nah, ini tidak serta-merta menyatakan gitu bahwa ketika orang hormonalnya tinggi maka dia dipastikan bertendensi menjadi pelaku kekerasan seksual gitu. Jadi ketika kita melihat intervensi yang harus dihadirkan pemerintah hanya berupa hukuman dan juga hanya berupa hukuman yang diarahkan kepada organ seksualnya, maka sebenarnya kita sedang menyempitkan masalah, seolah-olah masalah kekerasan seksual terjadi hanya karena hasrat seksual. Padahal di situ ada ketimpangan gender, ada peran gender tradisional yang terus ditularkan masyarakat dan juga akhirnya mempengaruhi seseorang. Kenapa akhirnya seolah-olah punya kuasa, punya kewenangan untuk bisa melakukan kekerasan, punya riwayat untuk bisa bertindak menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang seharusnya merupakan individu yang dilindungi oleh orang dewasa tersebut. Dan yang paling penting yang harus kita ingat bahwa urusan terkait dengan kekerasan seksual bukan hanya soal penetrasi. Banyak kita lihat kasus di mana pelaku kekerasan seksual terhadap anak justru punya kecenderungan gitu bahwa
tindakan kekerasan seksual yang dilakukannya tidak dalam bentuk penetrasi seksual gitu, tidak dalam bentuk penetrasi penisnya dia ke organ tubuh anak-anak tersebut gitu, tidak hanya dalam bentuk dia yang berinteraksi secara seksual terhadap anak tersebut. Banyak itu diantaranya mereka menjadikan anak-anak untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain. Maka sebenarnya kekerasan seksual terhadap anak itu tidak dapat disempitkan dengan hanya melihat sebagai dengan adanya penetrasi seksual. Maka ketika akhirnya intervensinya adalah berupa kibrit kimiawi, tidak menjawab masalah yang dihadapi sama ini. Jadi kita menentang hal kebijakan kibrit kimiawi karena tadi terkait dengan soal datanya, dan juga akhirnya kebijakan ini dihadirkan seolah-olah menyempitkan diskursus tentang kekerasan seksual, yang mana sebenarnya kita sudah sama-sama tahu gitu bahwa yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual adalah faktor kompleks, sehingga pencegahannya pun harus dilakukan secara kompleks dan komprehensif menjangkau seluruh aspek yang dibutuhkan dalam pencegahan kekerasan seksual. Nah, kemudian tadi juga disebutkan gitu bahwa dipertanyakan apakah kebiri kimiawi ini efektif untuk kebijakan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, dan juga tadi ada diskusi soal apakah ini akan memberikan beban baru secara finansial bagi negara. Nah, ini sebenarnya salah satu faktor kenapa akhirnya Aliansi 99 dan juga IKJR menolak kebijakan ini, ya balik lagi soal efektivitas kebiri kimiawi sebagai pendekatan hukuman yang sebenarnya tidak dipertanyakan dalam berbagai perspektif ilmu pengetahuan, dan juga tidak efektif, dan ini dan dia secara biaya cukup mahal. Kalau tadi narasi yang dihadirkan Presiden adalah soal efek jera. Nah, dalam diskursus hukum pidana mungkin teman-teman cukup familiar gitu bahwa ada memang teori yang menyatakan soal deterrence effect. Efek jera ini ada efek jera khusus dan juga ada efek jera umum. Yang dihadirkan oleh Presiden dan jajarannya adalah seolah-olah ini bisa berdampak positif bagi efek jera secara umum gitu. Ketika hukuman diancam secara setinggi-tingginya, maka orang akan takut berbuat kekerasan seksual gitu. Seolah-olah begitu, seperti pandangannya Presiden gitu. Padahal kalau kita lihat dalam diskursus hukum pidana, perspektif hukum pidana, yang mana kita tahu terkait dengan teori efek jera, bahwa kita bisa lihat gitu, efek jera itu tidak dipahami hanya sebagai hukuman yang makin tinggi, hukuman yang makin severe, hukuman yang makin kejam. Efek jera tidak didefinisikan hanya sesempit itu, bahwa yang disebutkan sebagai efek jera atau penegakan hukum yang efektif adalah dia akan bekerja sebagai efek jera hanya akan dapat bekerja jika hukuman yang cukup, hukuman yang proporsional, pasti dan cepat dan rasional, yang mampu mempertimbangkan antara keuntungan dan kerugian sebelum seseorang memutuskan untuk terlibat dalam suatu tindak pidana. Intinya dia harus proporsional dan penegakannya harus efektif. Nah, dalam hal ini sebenarnya banyak sekali penelitian, baik di Indonesia belum ada karena kita nggak punya Indonesia, di Eropa, di Amerika, yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang cukup menggambarkan, hubungan langsung yang cukup menggambarkan antara tingginya ancaman pemidanaan dengan berkurangnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Nah, dalam hal ini kita punya data terkait dengan statistik perkosaan dunia setiap tahunnya mengupdate. Di 2012 dia menyatakan gitu bahwa hukuman mati sekalipun, hukuman kebiri kimiawi sekalipun tidak berarti menurunkan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hukuman mati, hukuman kebiri tidak efektif menimbulkan efek jera bagi pengulang terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kita lihat kan tadi sebelumnya sudah kita bahas bahwa faktor yang menyebabkan kenapa terjadi kekerasan seksual itu adalah faktor yang kompleks, dari individu sampai ke faktor sosial, bukan karena adanya hukuman yang terlalu rendah. Sehingga ketika kita menyempitkan solusinya hanya sebagai hukuman, maka sebenarnya kita sedang menyempitkan diskursus tentang bagaimana mencegah kekerasan seksual, dan banyak penelitian sudah menyebutkan bahwa tidak ada korelasi yang jelas antara hukuman yang semakin tinggi dengan pengurangan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dan kalau kita lihat dalam diskursus kesehatannya, diskursus psikologisnya, bahwa ada riset-risetnya di riset Bando dinyatakan bahwa memang gitu dalam tataran psikologis dan dalam tataran kesehatan, kebiri kimiawi ini memang sebagai salah satu respon gitu, salah satu bentuk intervensi
terkait dengan masalah parafilia, masalah psikologis soal orang memiliki kecenderungan perilaku menyimpang seksual gitu. Salah satu bentuknya parafilia, salah satu bentuk parafilia ada pedofilia gitu. Tapi yang harus ditekankan adalah ini efektif ketika yang digunakan adalah pendekatan kesehatan. Apa itu pendekatan kesehatan? Pendekatan kesehatan adalah yang ditentukan dan dilakukan prosesnya berdasarkan penilaian klinis dan berbasis kesukarelaan. Intervensinya harus bentuk intervensi kesehatan. Intervensi kesehatan itu ya diputuskan berdasarkan pemeriksaan kondisi individual dan berdasarkan voluntary gitu, kesukarelaan, di mana dia memang menghendaki orang tersebut memang menghendaki untuk dilakukan treatment, dilakukan intervensi kesehatan sehingga akhirnya dia bisa berdampak positif untuk mengurangi hasrat seksualnya. Ketika dilakukan dengan pendekatan hukuman, maka sebenarnya banyak dipertanyakan tidak efektif. Nah, di sini perlu ditekankan gitu bahwa apa yang diatur dalam Perpu 1 2016 yang kemudian diundang-undangkan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 dan sekarang ada PP-nya, tindakan kebiri kimiawi tidak diterapkan dengan pendekatan kesehatan. Yang diatur dalam undang-undang tersebut, kebiri kimiawi itu adalah dalam pendekatan penghukuman, di mana ketika pelaku kekerasan seksual terhadap anak jumlah korbannya lebih dari satu, kemudian ada akibat-akibat tertentu yang ditimbulkan dari kekerasan seksual tersebut, maka hakim dapat memutus kebiri kimiawi yang hanya dapat dilaksanakan selama 2 tahun. Yang menilai adanya tindakan kebiri kimiawi ini bukan dokter, bukan psikolog, bukan psikiater, tetapi hakim. Di mana kita tahu hakim tidak punya keahlian, tidak punya ekspertis untuk menilai kondisi klinis seseorang ataupun untuk menilai apakah secara psikologis, secara kesehatan seseorang ini perlu untuk menjalankan terapi kebiri kimiawi. Nah, ini yang dari awal kita tentang gitu, bahwa apa yang dihadirkan di undang-undang ini, apa yang dihadirkan dalam Perpu 1 2016 sama sekali tidak sejalan dengan cita-cita soal rehabilitasi pelaku, cita-cita soal ini memberikan treatment bagi pelaku agar dia tidak mengulangi lagi perbuatannya. Karena memang yang menilai, yang menentukan justru hakim yang sama sekali tidak punya keahlian untuk melakukan penilaian tersebut. Lantas juga kalau kita lihat dalam analisis soal biayanya sendiri, Korea Selatan juga menerapkan kebiri kimiawi ini biayanya sangat mahal gitu. Kalau di Korea Selatan disebutkan, ini juga sudah lama datanya di tahun 2013 gitu, bahwa selama setahun untuk orang di treatment dengan kebiri kimiawi per 3 bulan disuntik itu menghabiskan biaya 65 juta selama 1 tahun. Ini sangat kontras ketika kita bandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, yang disediakan oleh negara untuk korban perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual di Indonesia. Waktu 2019 lalu, 2020, kami ICJR juga sempat bekerja bersama dengan PPH Unika Atmajaya untuk biaya yang disupport gitu, yang disediakan negara untuk korban kekerasan seksual. Dan kita menemukan di 6 wilayah bahwa pemerintah hanya menyediakan Rp1.000 untuk selama 1 tahun, Rp1.000 per hari bagi korban untuk selama setahun dapat memperoleh akses terhadap perlindungan dan pemulihan kasus terhadap dari kekerasan seksual yang dialami dia. Jadi kalau kita lihat negara aja sekarang dalam kondisi saat ini hanya menyediakan sekitar Rp3 juta per tahun untuk korban, 300.000 bahkan ya, 300.000 untuk korban ketika ini dilahirkan, kebijakan ini dilahirkan, justru negara seolah-olah menyiapkan diri untuk menyediakan 65 juta per tahun untuk pelaku kekerasan seksual, di mana harusnya di satu sisi korbannya perlu diintervensi, biaya yang dibutuhkan korban harusnya bisa diberikan, dialokasikan lebih besar bagi korban yang harus menjamin tidak hanya perlindungannya tapi juga pemulihan ke depannya. Nah, yang harus juga ditekankan kembali adalah apa yang diatur oleh Perpu nomor 1 tahun 2016 dan PP ini adalah tindakan kebiri kimiawi yang hanya dibatasi dilakukan selama 2 tahun dan perlu diketahui juga bahwa kebiri kimiawi ini sifatnya hanya sementara, jadi dia akan menimbulkan efek ketika
dia ketika treatmentnya hanya dijalankan, ketika hanya akan memberikan efek pada saat treatment tersebut dijalankan. Ketika treatment tersebut tidak dijalankan 2 tahun setelahnya, maka kondisinya akan sama saja. Dan dalam hal ini sebenarnya pemerintah dan jajarannya belum cukup mengantisipasi hal ini gitu. Lantas 2 tahun setelah 2 tahun di kebiri kimiawi, 2 tahun setelah 2 tahun negara menghabiskan dana untuk kebiri kimiawi, lantas apa yang akan diberikan kepada pelaku. Nah, itu belum terjawab dengan kebijakan-kebijakan yang dihadirkan. Dan di satu sisi yang perlu kita tekankan, memang dari awal di 2016 lalu pun IDI itu Organisasi Ikatan Dokter Indonesia dan IDI secara tegas gitu menyatakan bahwa pendekatan penghukuman dalam bentuk tindakan kebiri seperti apa yang dihadirkan di Perpu ini bertentangan dengan kode etik kesehatan. Ini sejalan gitu dengan apa yang tadi kita bahas, bahwa ini akan efektif ketika kebiri kimiawi dilaksanakan dengan pendekatan kesehatan. Ketika dia dilaksanakan dengan pendekatan penghukuman yang mana yang menentukan adalah hakim, maka sebenarnya ini bertentangan dengan kode etik tenaga kesehatan. Tidak bisa dijalankan oleh dokter. Ketika dia tidak dijalankan oleh dokter, maka kita tidak bisa menjamin keamanan dan hak-hak kesehatan yang akan terlanggar ketika pada siapapun nantinya yang akan diberikan tindakan kebiri kimiawi. Nah, itu terkait dengan masalah soal efektivitas kebiri yang dipertanyakan dan juga memakan biaya yang cukup mahal dibandingkan dengan hal korban. Nah, diskursus selanjutnya adalah terkait dengan lantas apa nih yang bisa kita lakukan kalau kita tidak tidak disarankan untuk mempromosikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku. Kita paham gitu, ICJR LSD 99 paham gitu bahwa kita marah dengan adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak, dengan ditunjukkannya ke publik kasus-kasus yang cukup high profile di mana korbannya banyak dan akhirnya korbannya terus bermunculan. Tapi kita harus lihat lagi gitu bahwa pencegahan untuk mencegah suatu ketidakberulangan kekerasan seksual ini bukan hanya menggunakan satu solusi yang tunggal seperti yang tadi kita sama-sama bahas gitu, bahwa terkait dengan kekerasan seksual ini penyebabnya kompleks. Kita juga akhirnya belajar bahwa salah satu faktor ini adalah soal relasi gender yang timpang, di mana kita tidak melihat anak sebagai individu yang harus dilindungi, lingkungan kita tidak menyediakan ruang yang aman bagi korban, maka sebenarnya pencegahannya tidak hanya selesai, tidak hanya tunggal dengan narasi penghukuman, di mana kita harus melihat gitu bahwa upaya-upaya pencegahan tersebut harus komprehensif. Ketika kita memberikan solusi hanya dalam bentuk penambahan hukuman, narasi penghukuman yang biayanya mahal dan belum teruji efektivitasnya, maka kita akan menyempitkan masalah tersebut dengan hanya berpandangan bahwa hukuman akan memberikan solusinya. Nah, maka sebenarnya yang perlu dihadirkan adalah kebijakan yang bisa terlihat melindungi dan memberikan pemuliaan bagi korban, bahwa kita perlu menghadirkan kebijakan yang memberikan kemudahan bagi korban ataupun calon korban dalam melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dalam hal ini salah satu penyebabnya adalah ketimpangan relasi gender, di mana kita banyak tahu bahwa anak-anak cenderung tidak akan melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap dirinya. Karena apa? Karena kita belum cukup punya pendidikan seksual yang cukup komprehensif, bahwa anak berhak untuk tahu apa saja organ seksualnya, anak berhak untuk tahu bagaimana definisi persetujuan, bagaimana dia harus menjaga organ seksualnya. Nah, ini kita tidak cukup komprehensif memberikan pendidikan seksual terhadap anak. Ketika kita bicara soal pendidikan seks terhadap anak, narasi-narasi yang dihadirkan justru soal haram atau soal bertentangan dengan nilai agama. Padahal ketika kita mengajarkan pendidikan seksual, maka kita sebenarnya sedang mengajarkan anak untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap dia. Ketika dia menghadapi suatu potensi kekerasan seksual, misalnya badannya dipegang sama orang lain, ketika anak punya bekal yang mumpuni soal pendidikan seksual, maka dia bisa mencegah, bisa melaporkan langsung kepada orang tuanya tanpa harus takut bahwa itu hal yang tabu untuk bicarakan, tanpa harus takut siapa yang harus ditemui ketika melaporkan hal tersebut. Maka sebenarnya yang harus dilakukan adalah memberikan pendidikan yang komprehensif terhadap anak dan juga menghadirkan kebijakan yang komprehensif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Dengan yang ketiga adalah kita juga harus melihat solusinya secara lebih luas gitu, bahwa kita mungkin marah dengan
banyak kasus yang ada, tapi kita harus lihat apakah kemarahan kita memang juga justru merefleksikan bahwa selama ini tidak ada efektivitas hukum, bahwa kita sering banget mendengarkan kasus bahwa investigasi suatu kasus tidak berjalan ataupun korban justru dibebankan biaya tambahan dalam dalam proses kasusnya. Maka sebenarnya harus kita hadirkan adalah menguji terlebih dahulu apa yang tidak bekerja sekarang sebelum menghadirkan suatu kebijakan yang dipertanyakan dan sebelum merekomendasikan suatu hukuman baru gitu ya, mana hukuman baru tersebut kita pertanyakan. Maka sebenarnya harus kita lihat adalah tadi menghasilkan bukti terlebih dahulu untuk melihat apa yang tidak efektif dan kita perbaiki yang itu, bukan dengan menghadirkan suatu hukuman baru. Nah, di satu sisi sebenarnya adalah ketika kebiri kimiawi ini dicetuskan, maka sebenarnya yang harus kita lihat sebenarnya apa sih dampak kebiri kimiawi ini bagi korban. Aliansi 99 ICJR dan Aliansi 99 pun juga terdiri dari organisasi-organisasi yang sehari-harinya adalah juga lembaga-lembaga pendamping gitu, forum pengada layanan gitu. Banyak teman-teman LBH Apik yang tergabung dalam Aliansi 99 yang justru menolak kebijakan ini gitu. Kenapa? Karena mereka lihat gitu kalau kondisi sekarang saja kebijakan perlindungan dan pemulihan korban masih bermasalah, di mana korban masih harus dibebankan biaya untuk pemulihannya, untuk perlindungannya, namun di satu sisi justru negara menghadirkan kebijakan yang seolah-olah berkomitmen untuk menyediakan biaya tambahan, menggelontorkan biaya tambahan untuk pelaku yang secara kasat mata gitu kita bisa lihat bahwa intervensi kepada pelaku ini tidak memberikan apa-apa bagi korban. Sebagai catatan pun, kebijakan soal pendanaan bagi korban seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa ini cenderung minim, maka sebenarnya perlu kita perbaiki adalah tadi dengan mekanisme pencegahan yang efektif, mengajarkan pendidikan seksual yang komprehensif kepada anak, dan juga menjamin bahwa kebijakan untuk perlindungan dan pemulihan korban itu harus komprehensif dan juga menjamin bahwa korban dapat kemudahan dan korban bisa mendapatkan akses terkait dengan pemulihan yang komprehensif. Nah, ketika yang dihadirkan adalah kebijakan kebiri kimiawi sekarang, maka sebenarnya kita sedang menyempitkan masalah dan kita sedang membebani negara dengan biaya baru, yang mana saat ini kita sedang menghadapi masalah bahwa orang yang paling rentan, korban-korban yang perlu kita tolong justru menjerit karena tidak adanya anggaran yang disediakan oleh negara untuk pemulihan dan perlindungan bagi mereka. Maka sebenarnya dari awal ICJR kenapa menolak? Satu, karena memang kebijakan bukan dilaksanakan berbasis bukti, dan di satu sisi yang harus kita ingat adalah ini belum tentu berdampak positif bagi korban-korban di luar sana yang masih menjerit terkait dengan pembiayaan untuk pemulihannya. Begitu Mbak, kira-kira Kak Elma belum masuk ya? Udah Mbak. Ya. Baik, terima kasih atas pemaparannya Mbak Mai. Yang mana tadi kita bisa tahu ya, ternyata awalnya hal ini tuh diinisiasikan oleh KPAI pada Mei 2015. Yang mana ternyata dari situlah munculnya adanya kebiri kimia ini menjadi pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual. Dan tadi juga Mbak Mai sempat memberikan apa seharusnya yang bisa dilakukan terkait dengan jika tidak adanya kebiri kimia ini, apa yang bisa dilakukan. Nah, ada beberapa hal, yang mana yang pertama itu seharusnya kita mengatasi dulu bagaimana ketimpangan relasi gender tradisional. Kita atasi dulu itu, baru nanti kita lihat bagaimana upaya yang baik atas hal itu. Lalu kita bisa juga melihat kebijakan yang memberikan kemudahan bagi korban itu kebijakan yang bagaimana. Lalu pendidikan seksual juga harus ditingkatkan. Dan juga kita harus menghasilkan data, pemerintah harus menghasilkan data apa sebenarnya yang tidak efektif dari penyelesaian sebelumnya, dan kita cari bagaimana jalan atau solusinya. Dan ternyata dengan kebiri kimia ini juga belum tentu menurunkan angka kekerasan seksual pada anak. Dari hal itu banyak hal-hal yang seharusnya bisa dipertimbangkan kembali oleh pemerintah, apalagi masalah finansial tadinya yang ternyata cukup tinggi gitu. Padahal untuk pemulihan korban tidak setinggi itu biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya terkait dengan psikologis korban nih. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kita lanjut dulu Mbak Maya kepada Mbak Mini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, saya minta maaf ya, saya nggak buka video karena di tempat saya sinyalnya kurang bagus. Saya juga berterima kasih Nana, Kak Elma, teman-teman sekalian sudah mengundang saya untuk berbagi, kalau istilahnya Nana apa, zakat pengetahuan gitu ya Naya. Zakat intelektual, Mbak. Zakat intelektual, ya. Ini keren banget forumnya sih, gitu ya. Dan saya terima kasih sekali sudah diberi kesempatan di sini. Tadi sudah disampaikan oleh Kak Mai cukup komprehensif ya sebetulnya soal apa dan bagaimana kebiri kimia. Tapi saya akan coba menambahkan beberapa poin, terutama dari sisi bagaimana sih sebetulnya perilaku kekerasan seksual itu bisa terjadi dan harapannya kita mencegah agar tidak terulang gitu ya, tidak terjadi berulang. Satu, kemudian yang kedua, saya taruh judul di situ, jangan lupakan korban setelah ada hukuman kebiri kimia, karena tadi yang sudah disampaikan oleh Mike bahwa selama ini kita tahu ada kebijakan dan ada sampai dengan program layanan bagi korban kekerasan seksual, tapi prakteknya itu seperti apa? Nah, saya lihat tadi ada Kak Lina Rashid ya, nanti mungkin bisa menambahkan banyak dari apa yang sudah dilakukan teman-teman di LBH PIK Aceh dan Kak Lina ada di jaringan FPL ya, Forum Pengada Layanan. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan soal kekerasan seksual itu sendiri. Tadi sudah sebenarnya Kak Elma ya waktu mengantarkan sudah menyampaikan bahwa kekerasan seksual itu bentuknya bisa macam-macam, tetapi dia secara garis besar ada dua hal, di ucapan verbal gitu ya, dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Nah, kalau bicara yang saat ini kita diskusikan terkait dengan kekerasan seksual pada anak, aspek pemaksaan dan tidak adanya persetujuan ini pasti tidak diberikan oleh anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Nah, ini kalau teman-teman membaca di rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ya kategorinya nanti bisa dilihat kembali. Tetapi satu yang ingin saya diskusikan dengan teman-teman, ingin saya sampaikan soal kenapa sih ada orang yang mau melakukan kekerasan seksual gitu. Kenapa ada orang yang ingin melakukan kekerasan seksual dan bahkan berulang. Nah, ada banyak faktor ya, tetapi ada dua faktor yang ingin saya sampaikan di sini. Satu, soal relasi yang tidak setara antara pelaku dengan korban. Pelaku, siapapun itu, nanti kita akan lihat, dia merasa superior, dia merasa lebih berkuasa dibanding dengan korbannya, gitu ya. Apakah dia berkuasa secara politik, apakah dia berkuasa secara ekonomi, apakah dia punya pengaruh-pengaruh tertentu di dalam lingkungannya, di masyarakat, atau secara personal dengan si korban. Kita tahu bahwa banyak sekali pelaku kekerasan seksual itu orang yang dekat dengan korban secara emosional. Kita banyak mendengar ya, ada kakak kandung, ada pamannya, ada ayah kandungnya, ada kakeknya, gitu ya. Relasinya secara emosional itu dekat dengan korban. Dan itu yang juga digunakan, kuasa emosi itu yang digunakan ya. Kemudian juga superior mungkin secara umur gitu ya, apakah dia lebih tua gitu, karena kita bicara soal korban anak, ada pelaku orang dewasa, ada juga pelaku anak gitu ya. Jadi bisa dia memang orang yang lebih tua dari si korban. Lebih kuat tenaganya karena seringkali didahului dengan penyerangan fisik. Kemudian juga ada kasus-kasus yang berupa kekerasan seksual berkelompok, gitu ya. Jadi jumlah pelakunya banyak, korbannya satu, dan ada jenis-jenis superioritas yang lain. Korban seperti apa? Sebaliknya, korban dalam kondisi yang inferior. Dia lebih lemah. Tadi soal kekuasaan, mungkin dia secara ekonomi lebih lemah, secara politik lebih di bawah pelaku dan seterusnya tadi.
secara emosi juga mungkin dia tergantung. Bagaimana nggak tergantung misalnya kita anak perempuan dengan ayah kandung kita sendiri gitu ya, secara emosi kan kita sangat tergantung dengan dia gitu. Kemudian juga mungkin dari sisi usia dia lebih muda karena kita bicara anak dengan orang dewasa. Anak dengan anak juga banyak yang pelaku masih usia anak tetapi dia lebih tua umurnya dibanding dengan korban. Dalam situasi inferior secara emosi dia mengalami ketakutan dan saya lupa istilah di psikologi, tapi ketika kita mendapat penyerangan kita ada sekian detik yang kayak apa istilah gampangnya tuh bengong gitu. Bengong, tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa berpikir apapun gitu, dan itulah titik kelemahan yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku. Nah, dalam kasus gang rape atau kekerasan seksual yang dilakukan secara berkelompok juga ada lebih banyak korbannya yang dia sendirian gitu. Nah, superioritas dan inferioritasnya ini bisa macam-macam lagi, lebih beragam. Itu contoh-contoh yang saya sampaikan. Kemudian hal yang kedua, kenapa sih ada orang yang melakukan kekerasan seksual dan bahkan berulang gitu? Kenapa ada sih orang yang mau seperti itu? Nah, ini kalau dari perspektif psikologi gitu ya. Kebetulan saya belajar psikologi. Ada yang namanya teori perilaku secara alami, orang itu akan meniru. Nah, di luar soal perilaku kekerasan seksual, kita punya insting untuk meniru perilaku yang ada di sekitar kita. Itu misalnya waktu kecil gitu ya, kita mau bicara gitu ya, salah satu yang kita lakukan pertama adalah meniru kata-kata yang disampaikan oleh mungkin orang tua, kakak, dan lain sebagainya. Nah, kekerasan seksual ini juga ada yang salah satunya karena dia meniru secara insting. Jadi secara insting ini berarti nggak pakai diproses dulu gitu. Nah, yang kedua itu ada teori yang menyebutkan soal perilaku yang mendapat imbalan. Nah, imbalan ini tidak selalu berbentuk materi, tetapi dalam perilaku-perilaku yang kemudian salah satunya adalah kekerasan dan salah satunya lagi adalah kekerasan seksual, imbalannya itu banyak yang justru bukan berupa materi, tetapi misalnya di dalam kurung saya memberi contoh, jadi anggota kelompok nih, kalau kamu berhasil mencolek pantat dosen misalnya gitu, kamu nanti boleh jadi anggota kelompok kami gitu ya. Atau misalnya kamu itu akan menjadi laki-laki yang hebat kalau kamu sudah pernah melakukan hubungan seksual dengan sekian perempuan misalnya atau sekian orang gitu. Nah, dia akan dipicu dengan imbalan-imbalan yang menurut dia sangat dia butuhkan saat itu. Nah, terutama kalau dalam perspektif psikologi ini bisa memicu pelaku-pelaku pada usia remaja awal dan remaja tengah yang masih mencari jati diri, tetapi tidak tertutup kemungkinan juga pada pelaku orang dewasa. Karena dia ingin menjadi anggota kelompok tertentu, karena dia ingin mendapatkan penilaian-penilaian tertentu, karena dia ingin punya prestis tertentu gitu ya, dia bisa melakukan itu. Kemudian yang ketiga, ini dari teori kognitif gitu, teori belajar di mana kita manusia itu sebetulnya kan belajarnya bukan hanya pakai insting, tetapi juga memproses gitu ya, memproses semua itu di dalam kepala kita, di dalam pikiran kita, dan juga sebetulnya di dalam perasaan kita. Nah, kok bisa punya perasaan, punya pikiran, tapi melakukan kekerasan seksual? Nah, ini satu kesatuan dengan yang tadi disebut soal bahwa ada relasi kuasa yang terus-menerus diajarkan, menimbulkan ketidakadilan gender di masyarakat, baik pada ketimpangan pada gender yang berbeda maupun pada usia yang berbeda, pada kelompok masyarakat yang berbeda. Nah, dengan belajar, melihat, mengamati, mendengar gitu ya, oh ada orang memperkosa, oh nggak masalah tuh korbannya nggak berani melapor gitu. Atau misalnya, oh dia kalau misalnya habis nonton video porno, kemudian tertrigger gitu ya, hasrat seksualnya, dia bisa tuh memperkosa adiknya dan keluarganya diam saja gitu.
Jadi yang teori kognitif ini bukan hanya semata-mata orang melihat mendengar saja, tetapi karena kemudian dia juga tahu bahwa tidak ada konflik, tidak ada masalah dari perilaku yang telah dilakukannya itu. Jadi dia meniru juga, tetapi sudah dengan memproses, tidak hanya secara insting. Nah, itu yang yang menyebabkan kenapa sih orang melakukan kekerasan seksual. Nah, kita masuk ke soal kebiri kimia ya, tadi yang disampaikan oleh Mai. Di dalam perpunya ini bukan hanya pidana tambahan, tapi juga memang salah satu bentuk hukumannya. Tujuannya apa? Tujuannya ini saya ringkas gitu ya, untuk melemahkan hormon testosteron sehingga mengurangi libido seksual, mengurangi hasrat seksual tadi yang karena asumsinya kekerasan seksual terjadi karena adanya hanya karena hasrat seksual yang berlebihan gitu. Nah, karena itu maka harus dilemahkan sumbernya. Sumbernya mana? Sumber yang paling besar ada di hormon testosteron gitu. Ini asumsinya kalau kita melihat Perpu dan PP untuk bagaimana dilakukan Perpunya, hukumannya ke situ. Nah, tujuan yang utama di dalam kebijakan ini adalah tadi ya, memberikan efek jera pada pelaku kekerasan seksual. Karena dengan dilemahkannya hormon testosteronnya, dikurangi libido seksualnya, kemudian dia tidak bisa melakukan lagi, tidak punya lagi hasrat seksual dan harapannya tidak melakukan kekerasan seksual. Nah, yang disasar siapa? Kalau dilihat dari peraturannya, yang disasar tentu pelaku kekerasan seksual, tapi spesifik laki-laki dan dewasa, karena anak-anak tidak laki-laki, anak-anak tidak akan menjadi tidak akan diberikan hukuman ini. Tapi kalau teman-teman lihat, apakah pelaku kekerasan seksual itu hanya laki-laki, dewasa dalam hal ini kalau kita bicara soal kebiri kimia? Ternyata tidak, gitu ya. Tadi Mai menjelaskan bahwa yang namanya kekerasan seksual itu tidak terbatas pada soal penetrasi penis, baik ke vagina, ke dubur, ke yang lainnya gitu ya. Tetapi ini bukan soal penis gitu. Ini soal perilaku, soal cara pandang, soal cara berpikir orang yang tadi tuh yang kita sudah bicarakan di atas. Bahwa dia merasa berkuasa, dia merasa nggak ada masalah melakukan ini dan seterusnya. Tapi kenapa hukuman ini diberikan pada laki-laki dewasa? Saya mempertanyakan ini. Apakah karena penis itu dianggap sebagai simbol kejantanan dan kuasa seorang laki-laki dewasa, sehingga penis dan testis ya sebagai produsen hormonnya? Apakah karena itu menjadi simbol kejantanan sehingga itu yang dilemahkan? Tetapi artinya itu hanya pada satu kategori pelaku kejahatan kekerasan seksual ini. Sementara pelaku yang lain tidak, gitu ya. Kalau kita bicara orang dewasa, bukan hanya laki-laki dewasa yang melakukan kekerasan seksual, ada juga pelaku perempuan dewasa, gitu. Nah, tapi berarti tidak masuk di dalam hukuman kebiri ini. Nah, ini kan jadi pertanyaan gitu. Kalau mau tujuannya untuk membuat jera para pelaku kekerasan seksual gitu ya, untuk menghentikan kekerasan seksual, tapi hanya pada laki-laki dewasa saja gitu, apakah ini kemudian menjadi efektif? Ini tadi yang sudah dipertanyakan juga oleh Kak Mai tadi ya. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi soal bukan hanya penetrasi penis, tapi ada di dalam pikirannya justru yang utama, ada di dalam cara pandang dia melihat orang lain yang kemudian menjadi korbannya. Dia menganggap dia superior dan korbannya inferior. Nah, saya baca di beberapa laman website ya, di beberapa website pernyataan ID tadi bahwa kebiri kimia ini satu kali memasukkan satu ampul atau apa gitu ya ke dalam pelakunya sekitar 6 bulan. Karena itu
dengan masa hukuman yang 2 tahun akan diberikan beberapa kali. Kalau dia suntikan berarti berapa kali suntikan. Kalau dia pil berarti beberapa kali gitu. Nah, tetapi setelah itu kemudian dia akan kembali seperti biasa secara fisik, secara kesehatan fisik kalau tidak ada komplikasi ya. Nah, kalau sudah kembali seperti biasa, sementara pikirannya, cara pandangnya tidak diubah, lalu bagaimana gitu? Apakah dia memang benar akan jera atau akan berhenti melakukan atau tidak? Ini yang mesti harus dipertanyakan terus gitu. Nah, untuk soal ini saya nulis di dalam kurung, teman-teman mungkin juga baik kalau meminta zakat intelektual kepada teman-teman yang di ilmu kesehatan ya untuk memperdalam soal dampaknya ini. Karena dampaknya banyak. Nah, saya menyampaikan dampak dari sisi psikologis bagi pelaku dulu nih. Satu, dia malu pasti, malu karena juga bukan hanya suntikan kimianya, tetapi identitasnya akan disebarkan. Itu yang kedua, bisa menimbulkan kecemasan, stres, dan mungkin sampai depresi. Selain identitasnya disebarkan, dia memakai gelang elektronik kan untuk mendeteksi ruang geraknya gitu. Dengan diawasi ruang geraknya, seharusnya dia menjadi lebih sadar diri gitu, sadar diri. Tetapi kalau itu belum terbangun kesadarannya, justru dia akan menjadi cemas karena dia tahu dia diawasi. Atau kalau dia sedang mulai membangun kesadaran bahwa dia telah bersalah dan dia tidak ingin melakukannya lagi, tetapi dia tahu dia dalam pengawasan, itu juga secara mental orang pasti akan timbul kecemasan gitu ya. Kalau teman-teman misalnya bolos gitu ya, bolos kuliah atau bolos sekolah gitu, kemudian diketahui walaupun sudah coba untuk memperbaiki, tidak bolos lagi apa-apa, tapi kalau tahu sedang diawasi oleh guru BP gitu misalnya atau guru BK gitu, kalau yang anak-anak sekolah gitu ya, pasti ada perasaan cemas dan tidak nyaman gitu. Lalu juga meskipun di dalam tata caranya itu ada asesmen psikologis, ada asesmen kesehatan dan seterusnya, peraturan ini belum dipahami secara meluas. Dan sekarang menurut saya sudah menimbulkan kekhawatiran pada para pelaku gitu ya, pada para pelaku yang kemungkinan dia akan mendapatkan hukuman ini, atau nanti jika kemudian ada yang juga melakukan kejahatan ini, dia punya kecemasan pada dampak kesehatan. Karena bentuk kimia yang dimasukkan ke tubuhnya, dia mungkin khawatir akan impoten, khawatir mandul, dan seterusnya. Ini tidak lepas dari cara pandang tadi tuh, bahwa laki-laki superior, dia harus perkasa gitu ya, yang selama ini ditanamkan di dalam pikiran kita, baik laki-laki maupun perempuan. Dan para laki-laki pasti ini akan sangat khawatir dengan soal itu. Secara mental itu sudah timbul gitu. Kemudian juga mungkin dia cemas, stres karena dia sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan, dia melakukan hal yang menyebabkan keluarganya malu dan mungkin terstigma. Nah, ini juga akan semakin kuat situasi ini pada pelaku yang adalah keluarga dekat korban, atau bahkan mungkin dia ayah kandung, kakak kandung, dan seterusnya, di mana dia sebetulnya satu sisi sudah mulai sadar pada kesalahannya, tetapi kemudian dia mendapatkan hukuman-hukuman ini. Kemudian setelah 2 tahun atau di dalam proses hukuman kebiri ini, tidak tertutup kemungkinan ketika si pelaku ini mengalami justru tekanan mental, dia marah dan dendam gitu ya, mungkin sampai dendam, ada kemarahan di dalam dirinya, apalagi mereka yang merasa bahwa apa yang dilakukan itu tidak salah gitu ya, dia mendapatkan hukuman yang menakutkan sekali. Nah, yang berikutnya, ini pertanyaan soal korban. Kalau tadi bicara soal pelaku, nah ini soal korban gitu ya. Bagaimana? Apakah hukuman ini adil bagi korban? Kita
kalau di teman-teman yang melakukan advokasi dan pendampingan korban, ini akan menanyakan persisnya kepada masing-masing korban, karena kita harus mendengarkan suara korban. Tetapi kalau kita melihat tadi yang sudah disampaikan oleh Mai gitu ya, korban kekerasan seksual termasuk anak selama ini banyak sekali dampaknya, dan kemudian upaya-upaya pemulihan mereka itu belum efektif dari kebijakan-kebijakan yang sudah dilahirkan dan sudah diterapkan dengan memberikan layanan pada korban. Dari sisi anggaran aja, kalau misalnya tadi kita lihat yang disampaikan Mai ya, 300.000 per tahun per korban. Apakah 300.000 itu bisa kemudian memulihkan trauma psikologis bagi korban? Gitu ya. Kalau kita lihat anggarannya dari situ, kita tahu bahwa layanan psikologis di Indonesia belum masif, sementara korban kekerasan seksual ada di mana-mana, termasuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Kemarin saya baru ikut webinar mendengarkan Kak Bae Hajar Tualeka dari Lapan Maluku yang mendampingi banyak sekali anak-anak korban kekerasan seksual, korban perkosaan gitu ya, di pulau-pulau kecil di daerah Maluku yang sama sekali tidak bisa mengakses, jangankan layanan kesehatan mental, layanan kesehatan fisik saja mereka sangat sulit untuk mengaksesnya. Nah, alih-alih menggelontorkan dana untuk menghukum pelaku, kenapa tidak kemudian memperbaiki dulu di salah satunya gitu ya, kalau bicara soal anggaran, digunakan dulu untuk memperbaiki layanan bagi pemulihan korban. Dan kita tahu nih, layanan-layanan ini juga masih banyak yang harus diperbaiki dan bahkan harus dibongkar ulang mungkin gitu ya, karena misalnya rumah aman di beberapa tempat ternyata ada kasus justru pendampingnya melakukan kekerasan kepada korban kekerasan yang harus dia lindungi dan dampingi. Gitu. Kasus di Lampung Timur misalnya, dan di beberapa tempat yang lain. Dan layanan atau kebijakan yang sudah ada untuk korban itu lebih untuk melayani, atau kebijakan yang sebetulnya untuk ketika kejadian sudah ada, sudah terjadi. Tetapi bagaimana dengan upaya pencegahannya ini, teman-teman yang pasti biasa menggunakan pohon masalah. Ini kita lihat ya, di pohon ini kan ada akar penyebabnya gitu ya, ini masalahnya yang mengemuka, kemudian ada akibat-akibat. Nah, layanan-layanan yang ada sekarang menjawab yang di sini nih, akibat-akibatnya. Gitu. Misalnya tadi tuh korban dan keluarganya mendapatkan ancaman sehingga mereka harus untuk sementara tinggal di rumah aman gitu ya, harapannya supaya lebih aman, supaya kemudian juga bisa dilayani kebutuhan lainnya, misalnya pemulihan psikologis, pemulihan kesehatan fisik, dan seterusnya. Kemudian ada lagi misalnya anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual bisa mengakses pendidikan lagi. Ini semua di sini setelah masalahnya ada. Tetapi yang di sini bagaimana? Di penyebabnya bagaimana? Nah, ini yang mesti kita kritisi. Apakah dengan Perpu dan PP yang sekarang baru ditandatangani akan menjawab yang di sini, yang penting di sini. Nah, upaya pencegahan dan mengatasi akar masalahnya sebetulnya ada banyak hal yang bisa dilakukan. Tadi Mai sudah menyampaikan beberapa poin yang juga saya tulis di sini gitu ya, soal relasi gender yang masih timpang gitu ya, dan ada kebijakan sebetulnya, ada Inpres, ada kita sepakat untuk mencapai SDGs Goal 5 gitu ya. Kenapa tidak kemudian upayanya ke sana tuh lebih besar gitu, untuk mewujudkan kesetaraan gender yang berdampak pada banyak hal yang lain, salah satunya adalah kekerasan seksual. Nah, juga soal pendidikan seks sejak dini, yang ini masih banyak ditolak karena soal tabu, soal tuduhan mengajari anak melakukan hubungan seksual, free sex, LGBT, dan seterusnya gitu. Padahal coba dilihat ya, pendidikan seks sejak dini itu maksudnya apa, bagaimana gitu ya, dan di tahapan perkembangan manusia yang mana pendidikan seksnya bentuknya seperti apa sih, itu kan mesti beda-beda gitu ya,
ketika anak PAUD misalnya, apa sih yang harus kita kenalkan kepada dia dalam kerangka pendidikan seks itu? Ketika anak sudah memasuki SD, SMP gitu ya, apalagi anak-anak sekarang dengan gizi yang bagus, menstruasi juga lebih cepat gitu ya. Mungkin di SD kelas berapa semua sudah harus diperkenalkan tuh soal-soal menstruasi, itu kan bagian dari pendidikan seks gitu ya. Dan kalau dia mengenali dirinya, mengenali tubuhnya, harapannya bukan hanya bisa melindungi dirinya, tetapi juga bisa melindungi orang lain, temannya kah, keluarganya, siapa gitu ya, yang dilanggar hak atas tubuhnya dalam bentuk kekerasan seksual ini. Nah, poin yang ketiga, memberikan informasi dan pendidikan tentang hak anak dan hak perempuan yang benar. Kenapa tekanan saya pada hak anak dan hak perempuan? Karena mayoritas korban perempuan dan dalam konteks PP ini adalah anak, di mana kita tahu bahwa korban banyak yang masih belum berani melapor karena belum mengetahui hak-haknya. Salah satunya itu gitu ya, selain yang tadi hal-hal misalnya pelakunya adalah orang dekat, kemudian dia takut juga salah satunya karena dia tidak tahu haknya. Dan sebetulnya masih banyak lagi, dan karena itu mari teman-teman kita berdiskusi. Zakat saya mungkin tidak banyak, tetapi semoga berguna, dan saya juga meminta zakat balik dengan diskusi dengan teman-teman sekalian di sini yang saya yakin punya banyak pengetahuan dan pengalaman yang berbeda dengan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Mimi yang sudah memaparkan materinya tadi. Luar biasa teman-teman, kita mempunyai insight baru tentang bagaimana kekerasan seksual itu sendiri dapat terjadi, seperti karena adanya imbalan misalnya yang dapat diterima gitu oleh pelaku, atau juga karena relasi yang tidak setara nih antara pelaku dan korban, yang mana pelakunya superior dan korbannya inferior. Dan dalam hal ini juga tadi Mbak Mimi menekankan bahwasanya kekerasan seksual itu ternyata bukan cuma ucapan, tapi ada juga yang berbentuk perbuatan. Jadi definisinya tuh lebih luas gitu kan. Terus terkait dengan bagaimana upaya pencegahan yang diulang kembali nih oleh Mbak Mimi dari paparan Mbak Mai, yang mana yang pertama itu memang harus adanya kita mendorong relasi gender yang setara. Lalu pendidikan seks itu memang harus digaungkan. Juga yang ditekankan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hak anak dan hak perempuan itu sendiri. Nah, terima kasih untuk Mbak Mai dan juga Mbak Mimi yang telah memaparkan materi tentang kebiri kimia ini. Lalu sekarang teman-teman kita buka sesi diskusi. Apakah mau berbicara secara langsung ataupun lewat kolom chat, kami persilahkan. Saya mau bicara, tapi takutnya suara di sekitar saya ini agak ribet. Enggak, Bang. Suaranya alhamdulillah jelas nih, Bang. Nggak apa-apa ya, atau ada mobil, nggak apa-apa. Bisa di warung kopi. Kalau diizinkan, kalau nanti ditegur. Ya, ya diizinkan, Bang. Kepada Bang Badri, kami persilahkan. Oke, makasih banyak. Saya senang para perempuan hebat yang sedang berkumpul di sini. Saya ingin kualitas perempuan banyak, kuantitas juga lebih banyak, ya kan? Baik di parlemen, ya kan? Baik di eksekutif dan yudikatif. Di perempuan-perempuan hebat itulah yang berjuang, artinya bisa mempengaruhi kebijakan dalam setiap kebijakan di negara ini. Jadi dalam secara sisi hukum itu, di dalam setiap proses berhukum, perempuan itu terlibat di sana. Ini perempuan-perempuan yang sehat pikirannya, perempuan yang punya prediktabilitas yang bagus, ya kan, yang tidak egois. Kita tidak boleh amarah, tidak boleh emosi jadi perempuan, ya kan. Mengajak kaum laki juga supaya sensitif untuk melihat bahwa perempuan itu adalah mitra kerja yang baik. Ini yang penting dilakukan. Jadi kita emosi boleh, jadi logika dulu, emosi dikit boleh ya. Jadi artinya emosi itu tidak emosional,
Artinya saya sampaikan ini tidak menuduh forum ini atau para narasumber yang sangat luar biasa. Saya pikir memang penting. Misalnya di parlemen, ketika laki bicara tentang asbak rokok, perempuan juga berbicara tentang pempes anaknya, ya kan, tentang datang bulan apa perlu apa gitu, tempat penitipan dan sebagainya, sangat kompleks sekali. Jadi problemnya memang saya lihat kita sepakat aja pada problem sosial yang sangat dibutuhkan. Perlu rekonstruksi sosial harus bagaimana kita lakukan. Melalui upaya-upaya hukum tertentu harus diformalkan. Karena itu harus wajib bagi perempuan sekarang masuk ke ranah publik, mempengaruhi kebijakan, bagaimana menciptakan sebuah regulasi secara formal, bagaimana materi muatan yang harus dilakukan. Jangan biarkan aturan yang ada dipraktekkan terus tanpa ada keterlibatan perempuan di sana. Ini yang penting saya lakukan, saya pikir gitu. Jadi kita tahu bahwa semua laki-laki yang hebat juga dari perempuan. Anak-anak yang hebat jadi tokoh sekarang dari perempuan juga. Gitu. Nah ini sebenarnya sisi perempuan yang sangat luar biasa. Terus tidak cukup di situ. Jadi memang saya melihat nanti ada sebuah aturan-aturan ciptakan, nanti istilahnya ada teman saya bilang, saya di sini ada Iping Rahmat Saputra, saya masuk tadi karena dia suruh masuk gitu, saya masuk. Ada aturan legal tapi tidak bermoral. Ini bangsa ini yang menjadi masalah itu. Jadi legal, banyak aturannya legal tapi tidak bermoral. Ya, ini jadi problem itu sebenarnya panjang ceritanya. Kalau di negara kita buat aturan hukum itu dibuat terus, kalau udah bermasalah nanti masuk ke Mahkamah Konstitusi, Judicial Review. Kalau di Prancis enggak ada Dewan Konstitusi, periksa dulu hukumnya bagus enggak, baru diberlakukan. Kalau enggak ini kita coba-coba salah. Nah, tiap hari seperti itu. Jadi mungkin saya beberapa kali saya ikut ini. Saya pernah ikut dengan AIPJ, Australia Indonesia Partnership for Justice di Jakarta. Saya pernah ikut di Arya Duta, pernah dibuat sama si Teo. Mbak Teo dulu pernah ikut juga tentang seminar tentang perempuan, kekerasan terhadap perempuan. Nah, jadi memang saya sangat merasa bersimpati, empati dalam hal ini. Jadi perempuan yang hebat teruslah berjuang. Ya, saya ingin lihat gini, masalah apa ya? Kalau kita lihat memang masalah budaya ini kadang-kadang jadi suatu diskusi panjang kita. Habis itu masalah juga yang berkaitan dengan substansi, misalnya masalah pendekatan pendidikan. Jadi kita coba hari ini kita melihat sesuatu yang kita sepakati bersama saja, yang bersifat konstruksi sosial. Jadi jangan masuk ke wilayah moral. Menurut saya jangan masuk ke wilayah moralitas atau yang berkaitan dengan hal yang memberikan penafsiran yang susah untuk kita terapkan. Karena kenapa ini berbicara persepsi tentang masalah budaya dan pendidikan ini jadi problematik juga kita. Bisa saja misalnya kita melihat dari sisi pandangan agama terhadap perempuan itu berbeda pula itu. Akademisi beda, praktisi beda, LSM beda, ulama dayah beda. Nah ini rumit nanti karena ini berkaitan dengan perintah Tuhan. Jadi beda persepsi, subjektif juga. Nah, kita berbicara dengan para orang-orang yang agak pluralis juga, berbeda juga. Ini sulit. Kita lihat aja gimana yang berkembang secara universal, berkembang secara norma-norma sosial, berkembang secara hati nurani, itu yang diperjuangkan. Saya ingin para narasumber menyampaikan indikator apa sih hari ini yang penting untuk dilakukan, ditindaklanjuti, yang sangat penting dan mendesak supaya terlindungi terhadap korban-korban ke depan, jangan jatuh lagi. Saya pikir itu aja, makasih banyak. Saya hanya ingin berpartisipasi dan welcome. Saya sangat senang masa saya masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Badri atas pemaparannya tadi sedikit tentang perspektif Bang Badri sendiri mengenai perempuan. Dan Mbak Mimi dan Mbak Mai, tadi yang ditanyakan oleh Bang Badri adalah sebenarnya indikator apa nih yang penting dan yang paling mendesak yang harus dilakukan terkait dengan kekerasan seksual itu sendiri, Mbak. Kepada Mbak Mai, saya persilahkan terlebih dahulu. Ya, oke ya. Terima kasih Bang Badri atas
penanggapannya gitu positif sekali gitu, bahwa memang soal peran perempuan di ranah publik memang harus dipromosikan gitu untuk menghadirkan perspektif kebijakan yang berperspektif dari inklusif gitu ya, dari perspektif perempuan sendiri. Nah, terkait dengan indikatornya apa saja, ICJR concern terhadap soal pencegahan kekerasan seksual juga, dan juga kebijakan terkait dengan kekerasan seksual dalam ranah sistem peradilan pidana. Dan terkait dengan apa yang bisa dilakukan, sebenarnya yang seperti yang sudah disampaikan saya dan juga Mbak Mimi sebelumnya gitu, bahwa terkait dengan aspek pencegahan sendiri ini tidak dilakukan dengan solusi tunggal. Solusi tunggal itu tidak hanya didefinisikan, tidak hanya gitu terkait dengan hukuman yang semakin berat, maka sebenarnya pencegahannya harus dalam kerangka yang komprehensif. Nah, salah satu yang saya highlight sendiri adalah soal pendidikan seks gitu untuk usia dini, yang tadi seperti yang sudah Mbak Mimi juga sampaikan, bahwa kita harus bisa membekali anak-anak kita dengan pendidikan seksual, memahami organ tubuhnya, memahami integritas tubuhnya, untuk bisa tahu apa yang harus dia jaga, dan sehingga nantinya ketika ada potensi terjadi kekerasan seksual terhadap anak bisa menyuarakan suaranya, bisa tahu siapa yang harus dia raih, siapa yang harus dia raih gitu, dia reach untuk bisa menjadi orang penolong gitu untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Nah, ini kita bisa lakukan, kita bisa inisiasi dengan menghilangkan gitu narasi-narasi tabu terkait dengan pendidikan seksual, bahwa pendidikan seksual dilaksanakan untuk bisa mengajarkan anak-anak kita, untuk bisa mengajarkan kita semua individu untuk bisa tahu integritas tubuhnya, dan juga bagaimana mencegah terjadinya kekerasan seksual, sehingga nantinya keberulangan ataupun potensi-potensi baru bisa dicegah. Dan di satu sisi yang mendesak juga adalah soal mempromosikan, merekomendasikan kepada pemerintah bahwa sudah cukup gitu berhenti negara menghadirkan kebijakan yang sifatnya emosional, yang sifatnya hanya populis, di mana hadirnya kebijakan tidak dilaksanakan berbasis data yang bertanggung jawab, yang komprehensif, yang memiliki dasar yang cukup untuk menghadirkan suatu kebijakan. Maka pendekatannya tidak perlu lagi hanya solusi tunggal soal ancaman hukuman yang dipertinggi. Yang harus dipastikan adalah kondisi sekarang penegakan hukumnya juga belum cukup komprehensif, belum cukup efektif, dan itu bisa tergambar dengan kondisi yang dialami korban saat ini yang sudah kita bahas sama-sama gitu, bahwa korban sedari awal sulit sekali mendapatkan keadilannya, bahkan untuk sesimpel sesederhana mengadukan kasusnya itu sulit mendapatkan akses. Di aparat penegak hukum justru dipersalahkan kembali, misalnya sekalipun korbannya anak, justru aparat penegak hukum perspektifnya belum clear soal kekerasan seksual, malah menghadirkan narasi-narasi yang seolah menyalahkan korban, seolah menyalahkan aktor-aktor di sekitar korban gitu, misalnya keluarganya ataupun nanti orang tuanya, ibunya yang disalahkan. Maka sebenarnya kebijakannya harus juga menghadirkan kebijakan yang memberikan pemulihan, memberikan perlindungan kepada korban secara komprehensif. Paling sederhana, ciptakanlah ruang yang aman untuk anak bisa melaporkan potensi kekerasan seksual ataupun kekerasan seksualnya, dengan satu, menjamin pendidikan seksualitas itu masuk ke pendidikan anak, dan juga di satu sisi kita orang-orang dewasa memang harus berpikir lebih ekstra untuk menciptakan ruang itu. Dan salah satu yang harus dilakukan adalah kebijakan di hukumnya, di perlindungan anaknya juga menjamin bahwa perlindungan dan pemulihan korban secara komprehensif, bukan hanya soal hukuman seperti apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Begitu Kak Elma dan Bang Badri. Ya, terima kasih Mbak Mai. Selanjutnya kita dengarkan dari Mbak Mimi. Gimana Mbak? Ya, makasih Kak Elma. Wah, senang ya kalau punya abang kayak Bang Badri nih, dapat dukungan gitu ya. Sekaligus bikin iri abang duduk di kedai kopi, terus saya nggak bisa di sini duduk-duduk di kedai kopi, Bang. Saya lagi makan kacang nih. Waduh, itu dia. Kapan-kapan ngopi ya, ngopi bareng. Apa enak bareng ngopi. Insya Allah, Bang. Saya sepakat yang Bang Badri tadi sampaikan, bahwa perempuan harus terlibat aktif di dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan publik gitu ya. Kalau kita bicara, kita mau mendorong dan mempengaruhi perubahan di negara kita, salah satunya melalui kebijakan publik gitu. Saya sepakat, dan
Saya percaya pasti Bang Badri ini salah satu politisi yang juga mendukung perempuan masuk parlemen ya Bang ya. Harus dong. Ya. Baik, kalau ditanya apa sih yang paling penting sekarang kita dorong untuk lakukan gitu. Yang menurut saya tadi selain yang disampaikan oleh Mai tadi, saya menambahi ada 2 poin penting. Satu soal perubahan perspektif atau cara pandang, yang kemudian harapannya merubah perilaku. Yang di mana nih kalau kita bicara soal kekerasan, maka jangan pernah menganggap orang lain sebagai objek. Dalam konteks yang harus saya tekankan adalah jangan pernah menganggap perempuan dan anak-anak sebagai objek. Karena itu, maka jangan pernah menjadikan mereka sebagai sasaran tindak kekerasan, bentuknya apapun. Dalam konteks diskusi kita saat ini, kekerasan seksual. Gitu. Jangan pernah menjadikan orang lain, siapapun, terutama perempuan dan anak-anak, sebagai objek kekerasan seksual. Itu yang harus kita kita tekankan, tanamkan di dalam diri kita, di dalam pikiran kita, dan di dalam tindakan kita. Dan kemudian kita juga mengajak orang lain untuk mengubah cara pandang yang sama dan berperilaku yang sama. Nah, itu yang menurut saya penting, selain tadi yang sudah disampaikan oleh Mai di soal perubahan kebijakan dan seterusnya. Kalau karena teman-teman aktif di dunia NGO pasti juga mengenal ada 3 area perubahan yang harus kita intervensi. Satu, di kultur tadi yang Bang Badri juga sempat sebutkan gitu ya, bagaimanapun soal budaya ini memang harus kita sama-sama kritisi. Ada budaya-budaya yang nilainya sangat bagus, dia menghargai kemanusiaan, menghargai perempuan, menghargai anak-anak, menghargai laki-laki. Tetapi ada banyak budaya di dalam masyarakat kita yang sebaliknya, gitu ya. Dia nilainya mungkin bagus, tapi kemudian prakteknya jauh dari nilai yang sebenarnya. Atau memang dari awalnya ini terbangun karena soal-soal tadi relasi kuasa yang timpang di dalam masyarakat. Nah, itu satu yang harus kita intervensi, perubahan kultur. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara soal kebijakan publik, kita juga harus menyasar pada strukturnya, pada substansi kebijakannya tadi Mai sudah menyebutkan gitu ya, yang seharusnya melindungi seluruh warga negara, yang seharusnya memberikan hak dasar gitu ya. Kalau kita bicara hak asasi manusia, perempuan dan anak-anak termasuk manusia, mereka punya hak asasi yang sama dengan manusia yang lain. Dan kebijakan-kebijakan yang terkait harus berubah ke arah sana. Yang ketiga, aparaturnya, di mana mereka yang akan menjalankan kebijakan publik sebagai pemangku kebijakan gitu ya, sebagai aparatur negara juga harus punya perubahan cara pandang dan perilaku, sehingga kita tidak akan lagi mendengar cerita misalnya pemeriksaan korban di kepolisian ditanyain sudah diperkosa berapa kali, kamu pakai baju apa gitu ya. Itu yang harus kita, salah satu yang harus kita ubah kalau kita bicara soal kekerasan seksual. Kita harusnya tidak lagi mendengar ada rumah aman yang pendampingnya justru memperkosa korban perkosaan yang ada di rumah aman, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi 3 ranah ini yang harus kita intervensi. Dan bukan hanya Kontras Aceh, bukan hanya Koalisi Perempuan, bukan hanya LBH Apik, bukan hanya ICJR dan seterusnya yang harus melakukan ini, tetapi seluas-luasnya kita mengajak orang. Karena itu maka teman-teman kenal dengan yang namanya strategi networking gitu ya, berjaringan. Kita juga bisa bersama dengan para tokoh agama. Tadi Abang sudah mengingatkan gitu bahwa porsinya ada di para tokoh agama nih. Mungkin bukan saya, bukan Mai, mungkin juga bukan teman-teman yang ada di sini. Tetapi kita punya para tokoh yang juga punya perspektif yang bagus. Teman-teman minta zakat lah sama mereka gitu ya. Seperti apa sih? Kalau kemarin saya dengar dosen UIN Semarang mengatakan ini pidana kebiri maunya untuk membuat jera pelaku kekerasan, tetapi dengan membuat kekerasan. Jadi
maunya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kayaknya kok jadi mungkar-mungkar gitu. Nah, tapi ini bukan porsi saya, jadi saya tidak akan memperpanjang bicara itu. Teman-teman minta zakat ke orang lain. Yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan oleh teman-teman adalah soal advokasi kebijakan. Betul tadi ya, Bang Badri sudah mencontohkan, kita tuh seringkali banyak produk hukum, banyak produk kebijakan gitu yang dilahirkan terlihat seperti buru-buru gitu, terlihat seperti mengejar sesuatu tanpa mempertimbangkan dampak atau hal yang lebih luas gitu. Nah, nanti kebijakannya akan sia-sia, macan dengan gigi ompong nggak bisa dipraktekkan dan seterusnya, atau juga menghabiskan waktu dan biaya karena misalnya kemudian kita akan GR dan seterusnya, kita akan meminta direvisi dan seterusnya. Nah, alangkah baiknya teman-teman juga kemudian melakukan advokasi terkait dengan kebijakan. Kalau yang perpunya ini sudah, ya kalau yang ini mau nggak mau Bang, kita kritisin lagi gitu ya, dia sudah lahir, soalnya sudah diketok, PP-nya juga sudah ditandatangani, tetapi juga kita masih bisa melakukan, misalnya usulan Bang Badri tadi, tidak lagi melahirkan kebijakan-kebijakan baru yang tidak berguna dalam tanda kutip, maksudnya nanti akan sia-sia karena sudah ada kebijakan lain, atau akan sia-sia karena kita belum memperhitungkan dampaknya yang lebih luas dan seterusnya. Nah, dalam pada itu sebetulnya teman-teman yang sedang berjuang, termasuk kami di Koalisi Perempuan Indonesia, juga teman-teman yang lain, memperjuangkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, niatnya adalah itu tadi Bang, mengusulkan kebijakan yang dengan penuh pertimbangan, dengan pertimbangan yang komprehensif terkait dengan upaya penghapusan kekerasan seksual. Kalau dibaca di dalam rancangan undang-undang itu, fokusnya betul pada korban kekerasan seksual, gitu ya. Yang utama adalah mereka dan keluarganya, tetapi juga ada soal pelaku. Jadi bukan hanya bicara soal pemulihan korban, tetapi juga rehabilitasi pelaku. Kenapa sih bicara rehabilitasi pelaku? Ya supaya tadi yang terjadi terus-menerus, ya kekerasan yang berulang, itu tidak terjadi gitu. Di RUU penghapusan kekerasan seksual arahnya ke sana. Selain soal misalnya hak-hak korban yang sekarang sudah diupayakan dipenuhi oleh negara semakin lengkap, semakin komprehensif, dan juga apa yang sudah ada diperkuat dengan usulan-usulan baru di dalam RUU PKS itu. Jadi itu untuk sementara, Kak Elma, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Mimi untuk jawabannya. Saya sedikit simpulkan lagi terkait apa sih indikator yang penting dan mendesak yang harus kita dorong terkait dengan kekerasan seksual saat ini. Yang pertama itu, kita harus mendorong terkait dengan pendidikan seksual. Yang kedua, jangan sampai nantinya pemerintah menghadirkan lagi nih kebijakan yang berdasarkan amarah belaka dan dengan data yang tidak memadai lagi. Jadi kita harus memantau itu juga. Terus yang ketiga, harus adanya ruang yang nyaman nih untuk anak dalam melaporkan kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Yang keempat, dari Kak Mimi tadi, yang mana harus adanya perubahan cara pandang yang bisa merubah perilaku. Jangan menjadikan anak dan perempuan itu menjadi objek seksual. Dan dalam hal ini juga, cara pandang yang harus diubah itu dalam kultur, substansi, dan juga aparatur negaranya itu sendiri. Dan yang terakhir tadi, sekarang sedang bersama-sama untuk mendorong terkait dengan RUU penghapusan kekerasan seksual. Begitu jawabannya Bang Badri. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi atau ditambahkan lagi, Bang? Saya rasa enggak usah. Sudah memadai sebenarnya sih udah benar sih yang disampaikan Mbak Madina dari Kak Mimi ya. Udah, cuman itulah yang penting, konsistensi kita ya, terus melakukan setiap upaya ini perlu adanya pemantauan, karena saya melihat para
perempuan-perempuan hebat LSM yang sudah melakukan suatu hal tertentu itu ada pengaruh-pengaruhnya dalam setiap kebijakan, dan ini jangan berhenti, jangan berhenti dan terus dilakukan sampai benar nanti sistem sosialnya lebih bagus, akibatkan dari produk hukum yang lebih bagus gitu. Jadi memang kalau kita lihat memang sangat very complicated ini, tidak mudah karena memang banyak negara kita ini kan kadang negara yang memang dari sisi proses membuat suatu aturan hukum itu semua kan serba politik gitu. Kalau bagi saya itu melihat secara politik ada istilah black market gitu, pasar gelap kekuasaan. Jadi semua itu kan apa untungnya apa ruginya gitu. Jadi semua ada pesanan-pesanan. Jadi kita juga harus ada pesanan di sana. Ya kan, di negara ini kan dipegang oleh oligar gitu kan, oleh pemilik modal gitu. Jadi artinya perempuan juga harus hadir di sana. Jadi kita harus memberikan kontribusi. Jadi kelompok strategi seperti ini sangat bagus gitu. Jadi intinya kita harus ada di setiap lini, kita bisa mempengaruhi kebijakan itu. Karena juga proses penegakan hukum ini yang paling buruk itu. Kalau orang tahu paling buruk gitu. Kalau dalam teori itu teori Donald Black itu the behavior of law, perilaku para penjabat hukum juga yang jadi masalah. Tadi saya ada yang disampaikan Mbak Bini, jadi jangan sempat ditanya baju apa dipakai dan sebagainya. Mohon maaf, terlalu panjang, makasih. Baik, terima kasih Bang Badri. Selanjutnya teman-teman, apakah ada yang ingin menanyakan lagi? Boleh, saya. Boleh, kepada Kak Lina ya, Kak Lina. Iya, makasih. Mungkin saya hanya tadi yang disampaikan oleh para narasumber udah lengkap ya, dan cukup memberi masukan yang cukup baik menurut saya. Nah, tapi kan ada hal-hal yang mungkin merespon gonjang-ganjing PP Kebiri ini kan, yang paling penting diingat memang yang tadi diulang juga sama Mbak Mimi itu soal gimana sih respon korban gitu ya. Apakah cukup dengan itu gitu, yang cuma bertahan 6 bulan gitu. Dampaknya bagi efeknya bagi pelaku. Ini pengalaman di beberapa kasus ya. Itu ada pelaku kekerasan seksual, perkosaan itu dengan ancaman hukuman lebih dari 10 tahun. Itu 10 tahun dia keluar, tapi dia melakukan lagi gitu. Kekerasan yang sama gitu. Pelakunya sampai malah dibunuh, dimutilasi gitu. Itu lebih kejam lagi malah. Tapi saya nggak yakin dengan PP Kebiri ini, justru saya pikir nggak akan efektif. Kalau yang tadi disebutkan oleh dua narasumber bahwa cara pandang, perspektif si pelaku, perilaku dan sebagainya itu nggak berubah gitu. Saya pikir kita perlu ya bersama-sama membangun jaringan yang lebih kuat lagi, termasuk yang di komunitas. Karena sekarang kalau kita lihat dari pelaku itu hampir sebagian besar, malah sebagian besar ya itu orang-orang yang paling tahu kondisi korban, yang dekat dengan korban dan tahu persis gitu. Nah, saya pikir mekanisme di komunitas itu yang harus kita kuatkan lagi. Misalnya kita nggak bisa berharap banyak pada proses hukum yang kemudian membuat jera pelaku, tapi ada sanksi-sanksi sosial yang kemudian kita bangun itu supaya si pelaku ini lebih jera lagi misalnya, sehingga dia berpikir 10 kali untuk mengulang kekerasan yang sama pada korban lainnya misalnya. Tapi kan sekarang dengan produksi hukum yang cukup banyak, saya pikir itu misalnya Aceh punya aturan hukum sendiri dengan kanunnya, yang punya problematik juga yang harus sama-sama juga kita advokasi di sini gitu. Nah, kemudian ada yang harus bersama-sama juga kita dorong itu supaya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu bisa disahkan, karena ini aturan hukum yang menurut kami itu yang seperti disebut-sebutkan tadi itu cukup komprehensif untuk melindungi korban, itu dan menjamin hak-hak korban. Nah, itu yang menurut saya harus mungkin bisa ditambahkan ya, bagaimana upaya-upaya kita membangun jaringan seperti yang disebutkan tadi oleh Mbak Mimi, ada tokoh-tokoh agama yang bisa menjadi penyambung
informasi misalnya di komunitas, karena mereka ini kan orang-orang yang cukup berpengaruh, yang cukup didengar gitu suaranya. Nah, mungkin itu yang harus kita sama-sama lakukan, karena jangan sampai ada gap juga nih, misalnya antara lembaga layanan yang dianggap, misalnya selama ini kan ada beberapa hal yang mempengaruhi cara pikir orang memandang NGO ya, terutama lembaga-lembaga perempuan yang kemudian memberikan layanan, itu nggak semua juga diterima dengan cukup baik. Dan ini juga menjadi tantangan yang berat buat kita misalnya untuk melakukan kerja-kerja layanan gitu ya. Nah, di masa COVID ini kita itu hampir 100 kasus dampingi, itu hampir sebagian besar memang kita bisa bilang 50% itu korbannya adalah anak. Dan pelakunya itu dari mulai ayah tiri, paman, tetangga, kemudian abang kandung ada juga. Nah, ini saya pikir harus ada gerakan yang massal juga ya, biar ini nggak kemudian kasus ini ada yang mau dihentikan walaupun dalam proses hukumnya nggak bisa misalnya, tapi para misalnya kayak pihak keluarga gitu berharap jangan dilanjutkan dengan proses hukum sementara itu udah dilaporkan, tapi kan karena KS ini bukan delik aduan, dia nggak bisa misalnya gitu mau dihentikan begitu saja kalau sudah dilaporkan. Tapi ada proses-proses di tingkat keluarga kemudian membuat pelaku ini merasa punya angin segar gitu untuk nggak dilanjutkan kasusnya gitu. Dan ini terjadi di salah satu kasus yang kami dampingi, itu ayah tiri memperkosa anak tirinya itu umur 16 tahun. Dan sampai hari ini itu prosesnya belum bergerak maju gitu menurut kami gitu kan. Itu terus menerus kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian bahwa sebenarnya si pelaku sudah layak ditangkap misalnya, harus ditangkap gitu. Tapi ini masih dibiarkan gitu karena ada proses-proses yang nggak kita ketahui dilakukan oleh keluarga gitu. Dan ini kadang-kadang lepas dari yang selama ini kita lakukan bersama-sama dengan korban dan keluarganya, tapi mereka kemudian diam-diam mengambil keputusan sendiri. Nah, dan ini problem juga buat kita. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Saya pikir apa yang disampaikan tadi sudah cukup lengkap dan itu memberi banyak masukan, juga mengingatkan kita kembali untuk ini nggak bisa kerja sendiri, kita harus sama-sama gitu. Mungkin demikian. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Lina terkait dengan pemaparannya. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Apakah ada lewat kolom chat ataupun dengan bicara secara langsung? Kak Elma, kalau belum ada, baik. Boleh nambah Kak Elma. Boleh Kak, dipersilahkan Kak. Iya, tadi yang disampaikan Kak Lina betul sekali ya. Dan kenapa tadi saya juga mencontohkan kita mesti membangun jaringan juga dengan tokoh-tokoh agama. Mengingat lagi tadi yang sudah disampaikan Kak Lina, karena salah satu tantangan besar ketika kita ini biasanya memang dilakukan oleh NGO dan biasanya oleh NGO yang dalam tanda kutip perempuan, gitu, organisasi perempuan. Bicara tentang menghentikan kekerasan seksual, salah satu bentuknya menghentikan perkawinan anak, gitu ya. Kekerasan seksual bentuknya macam-macam, gitu. Ada perkawinan paksa, perkawinan anak, ada sunat perempuan dan seterusnya. Nah, tantangan besarnya ada pada tafsir-tafsir agama yang berseliweran, gitu, yang macam-macam gitu, yang dari satu agama saja, misalnya bicara agama Islam gitu ya, yang punya tafsir banyak, dan ini seringkali kemudian menjadi tantangan buat organisasi perempuan, karena misalnya orang di luar lingkungan NGO nih, kalau yang hadir di sini semuanya aktivis NGO yang biasa berdiskusi seperti ini, tetapi orang di luar misalnya menganggap bahwa para aktivis perempuan itu tidak punya pengetahuan yang cukup tentang tafsir agama misalnya gitu ya, walaupun kita semua tahu bahwa ada sangat banyak aktivis perempuan yang punya pengetahuan yang sangat baik gitu ya, yang sangat kuat tentang agama gitu. Tetapi ketika bajunya LSM, ketika bajunya organisasi perempuan, kemudian orang menganggap dia
memandang dia sebelah mata gitu. Jadi bajunya mesti sebagai tokoh agama gitu. Itu makanya kenapa menurut saya salah satu yang penting digandeng, dibangun jaringannya oleh kita gitu ya, ketika bicara soal kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam hal ini kekerasan seksual adalah tokoh agama. Menurut saya dari semua agama penting gitu, harus diajak gitu, bukan hanya dari agama Islam saja, karena pandangan-pandangan tentang tafsir firman Allah yang misoginis, yang tafsirnya membenci perempuan, itu bukan hanya di Islam saja, tetapi juga di agama-agama lain juga. Jadi saya sepakat dengan yang Kak Lina tadi sampaikan, dan kenapa saya menyebut itu Kak Lina, karena ini tantangan besar kita di lapangan ya. Teman-teman aktivis perempuan banyak loh yang alumni UIN tafsir hadis atau perbandingan agama atau filsafat Islam gitu, tapi seringkali nggak dianggap gitu, karena dia aktivis NGO gitu misalnya, dia harus pakai baju dulu sebagai nyai dan seterusnya gitu. Dianggap apa? Liberal, pluralis, dan itu nggak sesuai. Kebarat-baratan gitu. Iya benar. Jadi itu tantangan sampai hari ini kayaknya ya, dari awal kita masuk ke dunia. Tapi menurut betul. Tapi menurut saya oke, nggak apa-apa gitu ya. Bukan kita yang bicara, nggak apa-apa. Kita ajak mereka justru gitu yang dianggap proper. Dan sekarang itu banyak ya kayaknya kawan kita yang di akademisi ya, terutama di UIN yang udah mulai ya melakukan ini gitu. Betul. Banyak sekali. Ya, dan progresnya luar biasa menurut saya. Betul. Dan menurut saya COVID ini salah satu hikmahnya adalah memperluas jaringan. Menurut saya ya, karena kita justru bicaranya online begini, kita punya ya kan, kalau misalnya seminar-seminar offline sebelum COVID, misalnya seminar nasional diselenggarakan di Banda Aceh. Saya kalau pas sulit datang. Kalau saya nggak ada di sana, saya nggak ikut gitu. Tapi atau misalnya seminar di Jakarta gitu. Tapi ketika COVID ini kita semua menyelenggarakan secara online, bagi yang punya akses bisa ikut gitu, jadi lebih terbuka, lebih luas, dan mari kita ambil kesempatan ini ya, walaupun di satu sisi kita sangat gemes gitu sama corona gitu ya, tapi oke lah kita ambil hikmahnya gitu dari sini. Baik, terima kasih kepada Mbak Mimi yang tadinya sudah merespon kembali apa yang disampaikan oleh Kak Lina. Nah, teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 6:01. Sebelum berakhirnya sesi diskusi ini, saya ingin meminta penutupan nih dari Mbak Mimi ataupun Mbak Mai untuk bagaimana seharusnya pandangan kita terkait dengan kebiri kimia setelah kita melakukan diskusi ini. Kepada Mbak Mai, saya persilahkan terlebih dahulu. Ya, terima kasih banyak Kak Elma, terima kasih banyak Kak Nana dan Kak Linda dan Bang Badri dan semuanya, Mbak Mimi juga gitu sudah melibatkan ICJR dalam diskusi kali ini. Kita sangat berterima kasih karena akhirnya bisa berjejaring dengan teman-teman di Aceh yang harusnya kalau kata tadi Mbak Mimi, kalau misalnya ini nggak pandemi kita ambil hikmahnya bahwa ya kita harus ke Aceh. Nah sekarang kita bisa temu daring lebih enak, lebih memudahkan, jadi bisa berjejaring lebih luas. Nah, terkait dengan closing statement-nya masih sama mungkin seperti apa yang sudah disampaikan tadi Mbak Mimi dan saya sebelumnya dan juga Kak Lina lainnya, bahwa yang harus kita bangun adalah perubahan paradigma, perubahan cara pandang terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak, bahwa kita harus melihat ini dalam gambaran yang komprehensif, dalam gambaran yang kompleks, bahwa dia tidak hanya selesai sebagai solusi dengan menghadirkan hukumannya setinggi-tingginya, hukuman seberat-beratnya, padahal kalau kita lihat aspek yang perlu dibutuhkan adalah kebijakan yang komprehensif. Kebijakan komprehensif itu buat siapa? Yang pertama harus kita lihat pertama kali adalah korban dan masyarakat secara luas, dan menghadirkan kebijakan yang hanya berfokus pada hukuman jelas bukan jawabannya. Dan di satu sisi kita harus melihat kondisi sekarang masih sangat sulit untuk memberikan kemudahan untuk korban melanjutkan hidupnya, maka sebenarnya harus menjadi fokus pemerintah yang perlu kita dorong bersama teman-teman sekalian, bersama teman-teman NGO, dan juga kita dorong ke pemangku kebijakan, perubus kebijakan di legislatif maupun eksekutif adalah dengan menghadirkan kebijakan yang
berbasis bukti yang memperhatikan orang-orang yang harus kita perhatikan, dalam hal ini korban. Jadi kedepannya kita sama-sama bisa melihat pencegahan kasus kekerasan seksual dalam kacamata yang lebih komprehensif, melihat soal pertimbangan gender, soal perubahan paradigma, perubahan cara pandang yang harus menjamin bahwa kita semua adalah setara, punya hak atas akses keadilan yang setara, maka harus dikedepankan terkait dengan hal itu. Begitu sih, Kak Elma. Terima kasih banyak rekan-rekan sekalian, kakak-kakak sekalian sudah melibatkan ICJR dalam diskusi sore kali ini. Semoga ini bukan yang terakhir pastinya. Kedepannya kita akan diskusi lebih lanjut dengan berbagai topik menarik gitu yang bisa kita sama-sama bahas bersama untuk advokasi kita ke depannya. Baik, terima kasih Mbak Mai, dan selanjutnya Mbak Mimi. Kami ingin mendengar closing statement-nya nih Mbak Mimi. Terima kasih Kak Elma. Seperti judul PPT saya, jangan lupakan korban setelah lahirnya Perpu dan PP terkait dengan hukuman kebiri kimia. Saya masih terus ingin mengingatkan kita semua bahwa korban ini lebih penting. Iya, korban ya namanya juga korban gitu ya. Selama ini korban sering menjadi korban berulang dengan berbagai proses yang dia alami. Memberi hukuman kebiri kimia dengan rangkaiannya itu tidak ada jaminan untuk membuat pelaku jera. Jika fokusnya kemudian pada penghukuman pelaku dengan kebiri kimia tapi melupakan korban, maka kekerasan seksual tidak akan berhenti dan terutama dampak-dampaknya tidak akan bisa teratasi dengan ini. Tetapi karena perpunya sudah ada, PP-nya sudah ada, mari kita terus mengkritisi dan mengkritisi ini kadang-kadang orang kalau nyinyir gitu ya ngomong ala LSM ngomong doang gitu, nggak ada usulan, enggak gitu. Kita punya usulan. Gitu. Tadi kita sudah menyampaikan beberapa usulan, teman-teman masih bisa menggali lebih banyak lagi usulannya apa, dan mari kita sampaikan usulan itu kepada pemangku kebijakan. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Mimi dan Mbak Mai terkait dengan closing statement-nya, terkait dengan zakat ilmu yang sudah disampaikan nih kepada kami semua. Terima kasih juga partisipasi dari para peserta yang sudah aktif dalam diskusi Sabtuan ini. Yang mana poin pentingnya yang perlu kita ketahui dari awal tadi, pencegahan kekerasan seksual ini tidak bisa dilaksanakan dengan satu hal tunggal, tapi ini adalah pencegahan secara komprehensif. Maka dengan saya sebagai mahasiswa juga harus bergabung dalam hal menyelesaikan permasalahan ini. Mungkin untuk saya sendiri dengan melaksanakan edukasi seks kepada adik-adik saya ataupun teman-teman saya, sama-sama belajar terkait dengan hal itu, maka kita semua mempunyai peran yang besar dalam hal mengurangi terkait dengan kekerasan seksual ini. Baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi saya berterima kasih untuk zakat ilmu yang telah diberikan dan partisipasinya lagi. Ya, semoga kita dapat bertemu lagi di diskusi Sabtu depan, insya Allah. Dan mohon maaf atas kesalahan kata-kata. Saya moderator pamit undur diri. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minta maaf kalau banyak kekurangan ya. Iya Mbak, terima kasih ya Mbak. Ke depan kita minta zakatnya Bang Badri ya. Tenang, dengan senang hati ya Mbak. Iya. Mbak Mai, terima kasih ya Mbak Mai. Ya, Sehat-sehat terus ya. Terima kasih Mai. Iya. Mbak Bimi, sehat-sehat. Terima kasih. Bapak yang di sana cepat pulih ya kondisi di Jakarta kan ya. Amin. Sehat-sehat semua. Dadah. Assalamualaikum. Ya, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.